Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, watch that on the beat, bro. Deep, he a freak, though, man. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, watch that on the beat, bro. Deep, he a freak, though, man. Lalu setelah sampai, Anissa melihat-lihat sekeliling sekolah barunya dan berharap akan memiliki banyak teman di sana dan juga perlakuan baik, karena dia berharap sekolah ini adalah pilihan yang terbaik setelah dia pindah dari sekolahnya. Aku mau nanya kelas 12 itu gimana? Soalnya aku murid baru di sini. Kan? Iya, kamu murid baru ya? Kebetulan aku dari kelas 12 C. Kita sekolah loh, mau barengan nggak? Oh ya, ayo bareng. Oh yaudah, ayo yuk. Lalu mereka semua memperhatikan murid baru itu memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, kenalin aku Anissa Frida dari Desa Amalang. Oh, dari desa? Pantes bajunya kuning. Nah teman-teman, ini bukan termasuk adab terhadap teman loh. Terlebih lagi, Anissa juga murid baru di sini. Kita sesama manusia tidak boleh saling mengejek. Nah, ini juga teman-teman, bukan juga termasuk adab terhadap teman. Seharusnya kita tidak saling mengejek. Terutama Anissa juga murid baru di sana. Jadi jangan dicontoh ya. Mendengar beberapa ejekan dari mereka membuat Anissa terdiam, dan dia takut dikucilkan. Terutama dia sadar bahwa dia murid baru di sana. Saat Anissa melewati Ica langsung menatap sinis ke arah Anissa. Saat berhenti di depan Ranim juga langsung menatap sinis ke arah Anissa. Komisi aku boleh duduk di sini nggak? Ya enggak lah. Wah. Membentak juga salah satu. Bukan adab terhadap teman loh. Kita sesama teman jangan saling membentak. Hendaklah kita merendahkan suara kita. Setelah mendapat tawaran kursi dari Zizi, akhirnya Anissa memutuskan untuk duduk bersebelahan dengan Zizi. Saat waktu terus berjalan, akhirnya bel pulang berbunyi. Lalu
Anissa dan Zizi pun membereskan alat-alat sekolah mereka ke dalam tas dan bersiap untuk pulang. Tetapi sebelum mereka pulang, tiba-tiba saja ada 3 orang yang memanggil mereka dan memanggil mereka dengan anak kampung. Sorry yang kalian panggil anak kampung siapa ya? Sontak Anissa dan Zizi berbalik ketika mendengar panggilan anak kampung, dan mereka bingung siapa yang mereka panggil anak kampung itu. Kok setel jawab? Kita kan panggil Anissa. Anissa, mau bisa nggak ngerjain tugas kita? Astagfirullah, ini juga bukan termasuk adab berteman loh. Dengan melempar buku beserta menyuruh Anissa mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Itu sih, ini kan tugas punya kalian. Kenapa jadi Anissa yang ngerjain? Tapi kan kami mau Anissa yang ngerjain. Lagian kan Anissa keberatan. Sih, dia nggak keberatan kan? Lalu mereka bertiga mengatakan dengan lantang bahwa Anissa tidak keberatan, padahal mereka bertiga tidak tahu bagaimana isi hati asli Anissa. Ya sih, aku gak apa-apa kok. Udah, Sarah, bantuin ya kesini ya. Dah, yuk kita pulang bareng. Nah, berbeda dengan Zizi. Zizi selalu berbaik hati kepada Anissa dan selalu membantu Anissa. Zizi selalu menerapkan bagaimana cara beradab terhadap teman. Lalu seiring waktu terus berjalan hingga 1 minggu, Anissa selalu didatangi oleh mereka bertiga. Anissa selalu mengerjakan PR-PR mereka dan bahkan menyuruh-nyuruh Anissa. Lalu hari Kamis tiba, di mana Anissa terjadwal pikir kelas, dan saat itu Anissa sedang mengepel lantai. Lalu dengan lantang mereka melewati tanpa permisi. Ya ampun, mereka sangat tega menginjak-injak lantai yang sudah dipel Anissa. Nah teman-teman, janganlah kalian berbuat jahat kepada orang, karena suatu saat kita akan mendapat balasannya. Pada saat itu, Anissa hanya bisa diam, dia tidak bisa melawan, karena dia tidak berdaya ingin melawan. Lalu pada saat itu Zizi menatap mereka dengan sinis dan merasa kasihan melihat Anissa yang sudah susah payah mengepel lantai, lalu dengan lantang mereka menginjak-injak. Dengan itu Zizi menghampiri untuk berniat membantunya. Maaf ya, aku gak sengaja nginjak kayak gini. Ya gak apa-apa. Mereka itu nggak bisa ngeliat apa? Kamu lagi ngepel nggak injek-injek? Yaudah sini aja, aku bantuin aku aja dulu. Nggak usah, aku aja. Kamu istirahat aja, nggak apa-apa ya. Aku bantuin ya. Nah teman-teman, contohlah Zizi. Dia selalu menerapkan apa itu adab dalam berteman, selalu membantu teman di saat kesulitan. Hendaklah kita saling membantu, bukannya malah saling mengejek, membuli. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Lalu di sisi lain, Sapa, Ranim, dan Ica merasakan ada yang janggal di hati mereka, dan mereka sadar bahwa mereka salah karena sudah menyuruh-nyuruh Jubai, mengejek, membuli, dan pada akhirnya
mereka akan memutuskan untuk meminta maaf. Karena mereka bertiga merasa bersalah, pada akhirnya mereka memutuskan untuk meminta maaf kepada Anissa. Lalu Anissa dengan baik hati memaafkan mereka. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil bahwa adab terhadap teman adalah yang paling penting, karena bisa menjaga komunikasi yang santun, saling menghargai, menolong, menghormati, dan memaafkan, dan juga bertujuan untuk membangun hubungan harmonis dan saling menguntungkan. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.